Minggu Kakak Ute. Selamat Minggu Kak Sarah. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Nah, kita mau ibadah lagi nih. Nah, Kakak Ute udah siap belum ibadahnya? Udah dong Kak. Wah, oke. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Mau nyanyi dari KC 73, biarlah anak-anak. Yuk bangkit berdirinya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas pagi hari ini yang indah. Tuhan, sebentar kami anak-anakmu mau beribadah IMPA, berkati kami, berkati kakak-kakak layan yang mau melayani hari ini maupun kakak-kakak layan yang belum bisa melayani. Terima kasih ya Bapak, amin. Nah Kakak Ute, kita mau nyanyi lagi nih dari KC 90, Yesus sayang padaku. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng ya. Kakak Ute, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat kan adik-adik? Nah adik-adik, kita akan memulai firman Tuhan untuk kelas anak kecil. Kita buka dari Yesaya 50, Kitab Yesaya 50 ayat 4-6. Kitab Yesaya 50 ayat 4-6. Nah, kita biarkan Alkitabnya terbuka, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Kiranya Tuhan mau berkati kami sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Tuhan boleh sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti dan firman yang kami dengar dapat menjadi pegangan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan memberikan kami tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh duduk dan manis dan tenang ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Ya. Nah, kita baca ya sama-sama ya adik-adik dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Berbahagialah orang yang mendengar, membaca, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik lihat gambar yang Kak Prilly kasih lihat ini. Ini gambar apa? Nah, ini ada tulisan, bacaannya adalah taat.
Coba kita ulangi adik-adik, bacaannya taat. Nah, tadi kita baca dari Yesaya 50 sampai 46 itu, Yesaya itu menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan, hamba Allah yang hidupnya taat. Ya kan adik-adik? Nah, di Yesaya ini menggambarkan hamba Tuhan dan hamba Allah itu adalah kita. Kita, adik-adik, kakak Prilly, adik-adik, mama, papa, itu adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Atau kita ini adalah umat Tuhan. Nah, di kitab Yesaya ini juga menjelaskan bagaimana seorang hamba Tuhan atau seorang hamba Allah yang mau mengajak umatnya menyadari bahwa umatnya ini adalah pilihan Tuhan. Umat ini adalah umat-umat yang merupakan pilihan Allah atau Tuhan. Nah, jadi adik-adik ini adalah, adik-adik, Kaprili, mama, papa ini adalah umat pilihan Allah. Umat dari pilihan Tuhan. Nah, jadi kalau kita adalah umat pilihan Allah, kita adalah umat pilihan Tuhan, makanya kita harus menjadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Ya kan? Nah, karena itu seorang hamba Allah atau hamba Tuhan itu tidak ada yang pernah gagal dalam kehidupannya. Nah, kenapa mereka tidak pernah gagal? Karena seorang hamba Allah atau hamba Tuhan atau umat Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup dengan taat. Nah, karena kita ini adalah umat-umat yang taat kepada Tuhan, berarti kalau umat-umat yang taat kepada Tuhan itu adalah umat-umat yang bagaimana sih, Kak? Wah, umat Tuhan atau hamba Allah atau hamba Tuhan yang taat kepada Allah itu adalah umat Tuhan atau hamba Allah yang selalu mendengar, melakukan semua firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adanya di dalam apa? Di dalam Alkitab. Alkitab itu banyak mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, karena adik-adik dan firman Tuhan itu selalu mengajarkan kita menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Nah, karena itu adik-adik di sini dibilang bahwa hamba Tuhan atau hamba Allah atau umat Tuhan karena hidupnya taat makanya dikasih karunia Allah. Nah, karunia Allah yang diberikan Tuhan kepada umat Tuhan atau hamba Allah yang taat itu adalah kemampuan dia untuk berbicara tentang firman Tuhan. Nah, wah Kak, bagaimana? Adik-adik, cara adik-adik berbicara tentang firman Tuhan itu melalui apa? Melalui sikap dan kehidupan adik-adik. Wah, jadi kalau adik-adik berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kelihatan. Seperti bohong, suka ngelawan mama papanya, wah, suka menyakiti temannya. Wah, itu adalah hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidupnya itu karena itu dia tidak bisa mengerti arti dari firman Tuhan itu. Tapi kalau adik-adik hidupnya rajin impah, selalu sayang sama mama papanya, wah, nggak pernah bohong. Nah, itu adalah hamba Allah atau hamba Tuhan yang diberikan karunia Allah untuk memahami isi dari firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang taat itu dia pasti mau selalu dan selalu mendengar firman Tuhan. Wah, siapa di sini yang malas dengar firman Tuhan? Wah, yang rajin, yang malas-malas datang di impah atau sekarang malas mengikuti impah online. Wah, itu adalah gambaran kehidupan hamba Allah atau umat Tuhan yang tidak taat. Tapi kalau orang hamba Tuhan atau umat Allah yang taat itu adalah dia mau selalu mendengar dan mendengar tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat bahwa kemampuan yang diberikan Tuhan kepada hamba yang taat itu adalah kasih karunia dari Allah. Ya kan? Nah, karena itu juga adik-adik, kalau kita menjadi hamba yang Tuhan, hamba Allah yang taat, kita akan selalu merasa kasih karunia Allah, pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kasih karunia Allah yang berikan kepada kita itu banyak. Orang tua, kesehatan, kepandaian. Itu adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan kepada adik-adik, ya kan? Dan Tuhan memberikannya itu, sekarang Tuhan memberikan adik-adik
Ada nggak Tuhan minta bayaran? Enggak kan? Tuhan berikan kesehatan, kepintaran, kecantikan, itu semua Tuhan berikan secara gratis. Tuhan tidak pernah meminta imbalan dari adik-adik. Yang Tuhan minta dari adik-adik adalah adik-adik harus menjadi seorang hamba Tuhan atau hamba Allah atau umat Tuhan yang taat. Itu saja yang diminta oleh Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa dari adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya taat itu kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang tadi Kak Prilly bilang. Kita mengasihi kedua orang tua kita selalu mendengar dan membaca firman Tuhan. Nah, terus apa lagi? Kita selalu tekun mengikuti IMPA. Nah, kalau kita melakukan hal-hal tersebut di atas, kita akan menjadi seorang hamba yang taat. Ya adik-adik, jadi Tuhan itu meminta adik-adik itu hal yang paling sederhana, menjadi hamba yang taat. Amin. Wah, bagus ya tadi Kakak Utep. Pelayanan firmannya bagus banget nih kakak-kakaknya. Bener Kak. Nah, kita mau nyanyi respon firman Tuhan dari KC 213 213, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami walaupun kami masih kecil untuk selalu taat kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat orang tua, mendengar akan kakak-kakak layan di dalam bercerita, setia di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun melalui online. Kami berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan di rumah mereka masing-masing, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan ya Bapa, agar di dalam masa pandemi ini Tuhan mereka tetap rajin untuk mengikuti ibadah IMPA melalui online. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan yang dengan setia mau melayani Engkau. Tuhan berkati kakak-kakak layan pengurus pelayan anak, orang tua mereka masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan berkati ya Bapa. Kami serahkan akan gereja-Mu di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Dengan segala programnya Tuhan yang sudah berjalan maupun yang belum, Tuhan berkati kami semua. Para presbiter, penatua, diaken, Bapak Pendeta John Malin Tambunan, Tuhan berkati dalam pemulihannya, Ibu Rahel dalam pemulihan juga. Tuhan berkati anak-anak ya Tuhan, Jose dan Joshua. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Rosa Mahulete Soplantila, Pendeta Vega Sarasa. Tuhan kami serahkan dia ke mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan gerakan pemuda, Persekutuan Teruna, PKB, PKP, mereka yang betul-betul terlibat dalam pelayanan Tuhan. Marilah Engkau bersama-sama dengan kami agar pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami, kakak-kakak layan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga akan multimedia yang dengan setia mau bekerja sama bersama dengan kakak-kakak layan baik PAPT untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Adik-adik, sekarang waktunya kita buat ngasih persembahan. Nah, jangan lupa ya bilang mama papanya persembahannya dibawa ke gereja. Oke? Kita nyanyi dulu dari KC 227, tanganku hendak kupakai. Kakak Ute, kita mau berdoa untuk persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah menerima banyak sekali berkat-Mu. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan berkat-Mu, biarlah berkat-Mu ini bisa membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, amin. Nah Kakak Ute, kita udah selesai ibadah. Kita mau nyanyi dulu dari KC 219. 219. 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Adik-adik, kita udah di penghujung ibadah, saatnya kita berdoa untuk meminta berkat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Berkati kami, berkati kakak-kakak layan saat ini mengajar, maupun berkati teman-teman multimedia kami ya Bapak, agar mereka tetap bersemangat untuk mengadakan ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah.